Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum atwalukum a'malu al-hadits. Hadirin hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu serta para murid ilmu generasi baru, terkhusus abah dan keluarga besar Yayasan Suraya, Ustaz Iqbal, Ustaz Sofi beserta asatid dan jajaran pengurus beserta para santri, tak lupa juga ibu-ibu jamaah dan anggota Majelis Taklim Suraya yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Sang Maha Kuasa melalui berbagai amal utama Tawabul Alamin dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersua dalam kajian langka edisi istimewa bersama Majelis Taklim Suraya, baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di majelis ini maupun yang tetap siap mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook, Info Majar Media dan Sidabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita soal waktu, baik berkenaan dengan usia maupun perjalanan hidup, melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, yang kita terjemahkan dengan demi masa. Dalam penjelasan para ulama, Bapak Ibu, Al-'ashr dapat kita maknai dalam dua pendekatan. Yang pertama, Al-'ashr sebagai siklus hidup. Yang kedua, Al-'ashr sebagai satuan waktu. Mau dimaknai sebagai siklus hidup ataupun diartikan satuan waktu, kedua-duanya akan berakibat sama. Bisa beruntung, bisa rugi. Saya ulangi Bapak Ibu, jangan berkedip, jangan bernapas. Jadi sekali lagi, Al-'ashr bisa dimaknai sebagai siklus hidup. Yang kedua bisa dimaknai sebagai satuan waktu. Mau dimaknai dalam pendekatan siklus hidup maupun satuan waktu, Al-'ashr itu sama-sama akan berakibat untung atau rugi. Mari kita lihat Al-'ashr dalam pendekatan siklus hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu, siklus hidup ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada hina, ada mulia, ada sedih, ada bahagia. Al-'ashr dalam makna siklus hidup menunjukkan keadaan yang fluktuatif, tidak tetap. Saya beri contoh. Ibu, sehari berapa jam? Halo, ada ini Ibu? Peserti. Satu hari berapa jam? Apakah karena seseorang itu susah waktu jadi 35 jam? Tidak kan? Apakah ketika happy bahagia itu waktu menjadi 15 jam? Tidak kan?
Contoh lain, apakah ketika seseorang jatuh miskin, waktu itu lebih pendek? Begitu dia kaya, waktu lebih panjang? Tidak. Maka berdasarkan analisa siklus hidup ini, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siklus hidup. Iman atau tidak iman, akan sama-sama mengalami siklus, itulah al-asr dalam makna yang pertama. Ibu, mau pilih yang mana? Lihat, pahit dari awal, manis di akhir. Saya ulangi ya. Pahit dari awal, manis di akhir, atau manis pahit di akhir? Mau pilih yang mana? Manis terus nggak ada, bro? Nggak ada. Itulah siklus itu. Jadi mau beriman tidak beriman, al-asr itu pasti teralami sebagai siklus kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-asr dalam pendekatan satuan waktu yang terdiri dari detik, menit, jam, hari sebanyak 24 jam, minggu sebanyak 168 jam, bulan 678 jam, tahun 8760 jam. Mari kita ukur hidup kita berdasarkan al-asr. Jadi kalau ibu ditanya, ibu usianya berapa? Jawabnya jangan pakai tahun, tapi pakai jam. Paham, Bu? Kan tadi 1 tahun itu kan 8760 jam. Jadi kalau ibu ditanya, ibu usia berapa? Kalau ibu sekarang 60 tinggal dikali jam. Halo? Kalau dijawab dengan tahun terasa tua. Kalau dengan jam akan sama muda gitu. Paham Bapak Ibu? Siap. Nah, berarti kalau kita pakai berdasarkan perhitungan yang disebut dengan satuan waktu, oke, 24 jam kali 12 jam, berarti kita akan mengalami berapa kali siklus hidup? Dihitung berdasarkan dikali usia sekarang, tinggal masalahnya gagal atau sukses. Maka itulah yang dimaksud ikro kita bakal. Gak usah dulu dihisab, nanti kita juga bisa menghisab sendiri. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Ini contoh. Siap Bu? Nah, inilah bahan hisaban kita yang disebut dengan al-asr. Kalau sekali lagi, iman atau tidak iman, al-asr pasti dialami, baik dari sisi siklusnya maupun satuan waktu. Karena setiap orang diberi al-asr sama, yaitu 24 jam. Oke, jadi kalau sekarang ibu-ibu ada yang kepala 6, banyak, saya kepalanya 1. Saya takut juga gitu kan. Nah ya, maka tidak penting bagi kita membicarakan siklus hidup karena toh pasti terjadi. Tidak terlalu penting bagi kita menghitung satuan waktu. Tapi bagi orang yang beriman, justru yang paling penting, apakah dengan al-asr itu menjadi ahli surga atau ahli neraka. Saya lagi Bu ya. Jadi mau dihitung sebagai siklus hidup atau dihitung jadi satuan waktu, bagi orang yang beriman itu tidak terlalu penting. Tetapi yang paling penting, apakah dengan al-asr ini kita menjadi ahli surga ataukah ahli neraka. Inilah Bapak Ibu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman yang menunjukkan kebanyakan manusia gagal mengelola al-asr. Maka Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, dalam bahasa santri, al-insan, Bapak Ibu, gitu. Alif lamnya itu jinsia yang menunjukkan umum. Berarti mayoritas manusia itu gagal mengelola asr, baik siklus hidupnya maupun satuan waktu. Itulah yang saya katakan selagi bagi orang yang beriman, mau diartikan siklus hidup, mau pendekatan satuan waktu tidak terlalu penting. Ibu, kalau ibu saya tanya 70 tahun, yang satu saya tanya 40 tahun, penting tidak angka itu? Nggak penting. Apa Bu? Mau 70, yang penting semangatnya 17. Iya kan gitu Bu. Jadi ibu 40 tahun ahli surga, berarti manfaat. Ibu 80 tahun ahli surga, manfaat. Nah itulah al-asrnya. Ternyata kebanyakan manusia itu gagal dalam mengelola al-asr. Nah bagaimana agar kita termasuk manusia yang tidak gagal dalam mengelola al-asr? Maka Allah memberikan petunjuk dengan ayat ketiga surat ini. 1. Beriman. 2. Beramal sholih. 3. Tawasau bil haq. Yang keempat, tawasau bis sabr. 4 Bu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan ayat ini iman saja belum tentu beruntung. Soalnya Bu ya, agar kita tidak termasuk orang yang gagal dalam mengelola al-asr, firman Allah dalam ayat 3 ini memberikan 4 tanda. Ini satu kesatuan, bukan pilihan, bukan multiple choice, tapi satu kesatuan, yaitu bahwa iman saja belum tentu beruntung dengan al-asr. Maka agar kita beruntung, imannya harus dikawal dengan beramal sholih. Iman dan beramal sholih saja belum tentu beruntung dengan al-asr, maka harus dilengkapi dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka inilah Bapak Ibu yang diterangkan oleh para ulama. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Inilah tanda orang yang sukses dengan al-asr, tanda 1 dan 2. Sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian dalam mengelola al-asr kecuali amanu wa amilus sholihah. Kata para ulama Bapak Ibu, antara lain misalkan diwakili oleh Imam Ibnu Katsir, maka dikecualikan dari manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman dengan segenap hatinya dan mengerjakan amal sholih dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi jangan sampai ada satu pun Bu, selembar rambut yang kosong dari amal sholih. Jangan sampai ada sedikit pun spot area di kulit kita yang kosong dari berbuat baik. Nah, saya sering ambil contoh, Ibu, kalau Ibu sejak awal sampai sekarang itu punya setel pakaian berapa banyak? Saya lagi ya.
Jadi kalau ibu dari sejak awal sampai sekarang punya pakaian sudah berapa banyak, jangan sampai ada yang terlewat pakaian itu untuk kebaikan. Bu, makanya punya pakaian itu harus selalu dikayakan dengan berbuat baik. Jadi ibu masih ingat kalau berbuat baik A pakai pakaian A. Jangan sampai banyak pakaian ibu yang kosong dari amal soleh. Siap Bu? Siap. Karena kan pakaiannya nggak akan ikut ke kuburan kan? Apalagi ke akhirat. Tapi nilainya, value-nya, itulah yang akan menjadikan kita beruntung. Karena kita bisa amilus sholihat. Ibu punya sepatu, punya sandal. Oke? Sebelum satu setel sepatu itu bisa kaya dengan tadi lahan surga, jangan dulu diganti. Sampai seperti ini sepatunya kan gitu kan. Kan yang satu juga masih bagus, belum terlalu kaya dengan lahan surganya. Nah, kenapa Bu? Maka selebih dari kebutuhan itulah fitnatun ujian. Makanya Bu, rumah kita tuh jangan sampai ada 1 meter pun yang kosong dari kebaikan. Ibu belum pernah tidur di toilet kan? Jadi kalau bisa malam ini tidur di spot ini gitu kan. Jadi jangan sampai kosong. Itulah nanti berbicara hikmah kenapa sholat sunat itu bergeser. Kalau setelah sholat wajib kenapa disyariatkannya bergeser? Itu biar semakin banyak saksinya yang bicara di hadapan Allah. Siap Bu? Halo. Jadi dari sini pulang ke rumah dibuat list daftar. Baju ibu, perangkat ibu, sudahkah di situ mengandung wa amilus sholihat atau belum? Kalau sudah kaya, alhamdulillah 2 syarat sudah terwujud. Kalau belum, berarti maksimalkan fungsi untuk amilus sholihat. Jadi begitu pulang, terlihat ibu punya 12 barang nih. Ternyata yang bermanfaat cuma 3. Berarti sisanya fitnah tuh. Buru-buru kita kontak orang lain. Dek, ibu punya barang ini. Mau nggak saya investasikan untuk akhirat? Oke, mau dong gitu kan. Kenapa dikasih? Udah jelek. Jadi baru dikasih sama orang ketika kita sudah nggak suka. Nah, nggak boleh begitu. Amilus sholihat itu, al-asr itu ada di sendal, ada di pakaian, itu al-asr. Maka dikonversi si benda-benda ini agar kita tidak mengalami kerugian apa dengan nilai kemanfaatan. Ibu punya kelebihan makanan sampai busuk. Apa Bu? Dibuang saya, dikasih tidak, dimakan enggak? Rugi berarti. Langsung kasih pada orang. Nih, aku ada makanan. Oke, kita kasih kan? Setelah makan dari kita, mencret. Ternyata udah basi, baru dikasih. Mohon maaf Bu, nggak ada di Malang, ini di Bandung, Bandung gitu. Seperti ke masjid kan? Ke masjid itu baru yang jelek-jelek. Itu karpet udah jelek ke masjid gitu kan Bu. Nah, nggak boleh begitu. Amilus sholihat itu justru apapun yang Allah kasih biar menjadi nilai. Kelola barang-barang demikian itulah sebagai salah satu contoh. 2, tanda. Berarti yang bersangkutan dia akan selamat karena berhasil memanage al-asr. Kemudian yang ketiga, tidak cukup hanya beriman dan beramal sholih, maka harus dilengkapi dengan tanda yang ketiga dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, yaitu seseorang harus selalu mengingatkan agar
yang lain juga turut serta menunaikan ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Maka tanda yang ketiga ini menunjukkan orang beriman akan beruntung dengan al-asr ketika memiliki rasa tanggung jawab dan sifat peduli untuk ikut andil dalam amar ma'ruf nahi munkar, turut serta dalam dakwah dan pendidikan guna mencerahkan dengan cahaya Islam. Jadi mohon maaf, soleh sendirian tidak cukup. Bu, soleh sendirian masih bisa gagal. Maka harus berusaha mensolehkan keluarga, harus berusaha mensolehkan masyarakat. Maka mohon maaf Bu, dalam kerangka ini nggak ada yang disebut nafsi-nafsi, masing-masing nggak ada. Harus lebih peduli. Jadi mohon maaf Bu, kita semangat gitu Bu, sudah dekat 1 meter jelang surga. Tiba-tiba oleh Allah dijeda lahan ke surga kita karena keluarga kita ternyata itu tidak pernah kita ingatkan. Ibu, barangkali yang pernah ikut kajian saya masih ingat, ada calon ahli surga Bu. Begitu cepat mau masuk ke surga, ternyata tersangkut tinggal kakinya masih di luar. Jadi badannya sudah masuk gitu Bu, kakinya masih di luar. Kenapa? Karena solehnya egois. Jadi tidak boleh egois dengan kesolehan. Jadi peduli pada diri, kepada anak, keluarga, saudara nggak peduli. Jadi dalam konteks al-asr nggak ada yang namanya masing-masing. Sedapat mungkin saling mengingatkan. Jadi inilah yang sering saya ingatkan, soleh sendirian itu tidak cukup. Harus punya semangat dan peduli mensolehkan keluarga dan masyarakat. Maka kita semua harus turut serta dalam apa Bu? Tanggung jawab, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan pendidikan. Karena amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan pendidikan bukan hanya tugas para nabi dan rasul, tugas para khalifah, tugas ulama, tugas mudir dan asatid semata, tapi merupakan tanggung jawab setiap muslim. Jadi nggak bisa ibu mengatakan, oh Ustaz, ibu bukan Ustaz. Emang Ustaz juga Ustaz? Siapa yang menyebut saya Ustaz? Kan masyarakat. Tapi kita semua hakikatnya adalah dai. Kita semua itu adalah mubalik. Maka punya tanggung jawab yang sama. Tinggal nanti ukuran kemampuan. Siap Bu? Siap. Jadi mohon maaf, kalau kita ingin selamat dengan al-asr, nggak cukup dengan amilus solihat, itu hanya untuk pribadi itu. Tapi harus ada tanda ketiga, yaitu rasa tanggung jawab, punya kepedulian, agar masyarakat tercerahkan dengan cahaya Islam. Sekali lagi, menurut kemampuan masing-masing. Nah inilah Bapak Ibu, salah satu yang menjadi spirit kenapa Suraya harus hadir. Berangkat dari rasa peduli. Bahkan kalau kami, bahasa kami gitu dengan Abah itu, terkadang tidur kita nggak nyenyak kalau tetangga belum terselamatkan setelah keluarga kita. Jadi bagaimana agar nilai-nilai kebaikan kita itu terpancar bukan hanya di keluarga kita, tapi di masyarakat kita. Itulah tawasobil hak, yaitu ada peduli, rasa tanggung jawab. Semuanya harus terus serta terlibat menurut kemampuan masing-masing. Siap Bu? Kurang keras siap Bu? Ya, jadi semuanya Ustaz Sofi tinggal diberi sertifikat daiyah. Semuanya ini para mubalik, gitu, para mujahidah. Terakhir karena sudah jam 11. Ada tanda yang terakhir supaya selamat
dalam mengelola al-asr, yaitu tawassaw bis sabr. Tawassaw bis sabr yang kita artikan dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Apa artinya? Artinya karena tanda ketiga kita kelola, tanda ketiga kita usung, tentu dalam mengelola tanda ketiga saya sering mengingatkan pasti di situ ada konsekuensi. Jadi berbicara tadi dakwah Islam, Ibu, berbicara pendidikan Islam itu jangan mencari zona aman, nggak ada. Pasti di situ ada konsekuensi. Oleh karena itulah, maka orang yang sukses dengan al-asr saat dia turut serta terlibat, ada rasa kepedulian agar masyarakat tercerahkan, pasti di situ harus mempertebal tabah menghadapi musibah, menghadapi malapetaka, gangguan yang boleh jadi menyakitkan dari orang-orang yang pernah diperintah melakukan kebajikan dan dilarang melakukan kemunkaran. Apalagi Bu, kemunkaran ini Bu, tegangannya terkadang lebih tinggi daripada menyuruh. Sebab orang disuruh baik Bu, itu mudah, tapi dilarang dari kemunkaran, itu reaksinya terkadang lebih dahsyat daripada sekedar disuruh kebaikan. Karena disuruh kebaikan orang sepakat, tapi dilarang dari kemunkaran, apalagi kemunkaran itu menjadi hobinya. Nah, pasti ada reaksi. Ya Bu, saya ambil contoh. Waktu maghrib tiba, anak nonton TV misalkan. Oke? Kan kita mengucapkan, "Hei nak, sholat dulu ya," gitu. Anak tidak nurut, mau sampai kapan? Jangan diucapkan, dimatiin TV-nya. Halo, gitu Bu. Nah, jangan main game aja maghrib. Bukan gitu, ambil HP-nya. Halo. Nah, disuruh sholat itu amar ma'ruf, ambil HP-nya nahi munkar. Halo, siap Bu? Ya. Itu konsekuensi. Jadi berbicara Islam, berbicara kebenaran untuk dakwah, pendidikan, mencerahkan masyarakat, nggak ada yang namanya zona nyaman. Pasti di situ dah. Itulah tanda yang keempat, harus bersabar. Ya Bu? Jadi semakin Ibu aktif ngaji Bu, orang itu akan mencari kebaikannya belum tentu. Pasti semakin dicari celahnya, buruknya di mana. Wah, masa Ibu tiap Jumat ayo ngaji terus kan? Kok Ibu masih gibahan gitu? Ustaz, kami nggak gibah tapi membicarakan orang. Paham Bu? Jangan karena Ibu semakin rajin, orang simpati belum tentu. Justru semakin dicari di mana celah buruknya. Kenapa? Karena orang pasti memperhatikan. Coba Ibu sudah dapat ilmu segini, bagaimana pengamalannya? Padahal dia juga nggak ngaji. Halo? Nah, itu pasti harus ada tanda yang keempat. Kenapa semakin kita soleh, Bu, semakin kita peduli, ketebalan sabarnya harus makin kuat. Ketangguhannya itu, bahasa kami Bu, itu harus semakin kokoh. Karena pasti hambatannya, anginnya itu semakin besar. Oke, filosofinya gini Bu, saya diajarkan oleh guru. Ibu, kalau kita tidak mau diterpa angin besar, jangan jadi pohon. Karena pohon semakin tinggi, anginnya semakin besar. Jadilah rumput, tapi diinjak orang. Mau pilih yang mana? Jadi semakin tinggi pohon, pasti semakin besar angin itu menerpa. Oke? Kenapa? Konsekuensi tinggi. Jadi Ibu semakin soleh, kita semakin paham tentang Islam,
Boleh jadi anginnya itu tornado. Maka jika kita tidak mau diterpa angin, jadilah rumput, tapi diinjak orang. Silakan pilih. Toh dua-duanya bukan pilihan. Nah, maka disinilah ibu sekali lagi kebahagiaan. Kenapa Bu? Berarti kita dalam posisi yang mulai menata benar, supaya usianya semakin makmur. Ibu diam, dibicarakan orang. Ibu beramal, dibicarakan orang. Pilih yang mana? Kan lebih baik beraksi. Karena aksi di situ ada nilai. Nah, itulah yang dimaksud dengan tawasau bil sabr. Kenapa Bu? Nah, karena itulah salah satu di antara keberuntungan orang beriman yang beruntung dengan al-asr, berarti dia akan tetap setia menjalankan tugas dakwah, pendidikan, meski dalam kondisi sesulit apapun, menghadapi tantangan serta hambatan seberat apapun. Ibu semakin rajin tahajud, apakah ibu fisiknya akan dijamin semakin sehat? Belum tentu. Apakah ibu tadi dengan banyak sedekah, begitu ibu sedekah 1.000, pulang ke rumah 1 juta gitu kan? Halo? Kan belum tentu. Itu kan ujiannya di situ. Yakin tidak gitu. Sepenuh hati atau tidak kita melakukan ini, full atau tidak gitu. Kita dalam mengelola ini, di situ ujiannya itu. Karena pasti akan diterpa. Terpa tadi isu, godaan, hambatan gitu. Nah, maka orang yang sukses mengelola waktu pasti tak akan terganggu. Seperti yang diungkap oleh orang bijak. Apa Bu? Biarkan anjing menggonggong, ibu sama-sama jangan menggonggong. Tidak sayang kan Bu? Sekarang ada anjing menggonggong. Sekarang kita lempar sama batu. Belum tentu batunya cukup lagi. Kayak makanya diabaikan saja. Kita fokus terhadap karya untuk bekerja, karena biasanya yang demikian pasti mengganggu. Nah, orang yang sekali lagi tanda orang yang selamat, sukses memilih al-asr, berarti dia akan terus maju perut, pantat mundur. Tidak akan pernah terganggu untuk terus melakukan berkarya. Dia akan penuh dedikasi di dalam mengelola setiap peluang demi ridho ilahi Rabbi. Disinilah Bapak Ibu kita diberikan modelnya gitu. Jadi prototipe, portofolionya gitu. Harus menghadirkan manusia percontohan gitu. Nah, dalam hal ini pola, model, dan strategi dalam tawasau bil haq di bidang pendidikan, di bidang dakwah yang dikelola oleh Nabi dan para sahabat menunjukkan betapa iman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sudah sedemikian menghujam dalam dan mengakar kuat di dalam hati para sahabat, sehingga mereka siap mengorbankan apa saja demi mempertahankan daulah Islam, daulah iman, dan keberlangsungan umur perjuangan Islam. Tiada lain Bapak Ibu karena iman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ketika tadi sudah menghujam, berakar kuat, mereka rela mengorbankan apapun. Itu tiada lain karena pengorbanan nyawa, harta dalam pandangan mereka tiada lain hanyalah merupakan perpindahan dari penjara dunia menuju
kenikmatan akhirat. Jadi itulah yang disebut dengan dikonversi nilai gitu. Kenapa? Karena barangnya nggak akan dibawa. Usang kan habis, tenaganya sama. Oke, saya harus banyak belajar sama ibu karena ibu kan bukan tua tapi lebih dulu lahir kan. Ya ibu mah nggak tua Ustaz Iqbal. Ustaz Sofi ibu nggak tua tapi lahirnya lebih dulu gitu kan. Saya belum tentu sampai usia 60. Berarti ibu itu kan senior. Iya kan, kayak pengalaman selangkah lebih maju daripada Amin Muhtar. Maka boleh jadi karena selangkah lebih maju itu banyak value, banyak nilai yang saya belum tentu mampu. Jadi terbalik nanti gitu, saya yang nyorong gitu. Saya yang belajar ke ibu, Bu, hidup 1 tahun lebih tua dari saya itu gimana gitu kan. Lebih maju namanya itu. Jadi ibu selangkah di depan. Bukan Yamaha itu. Itu Bu. Kan anugerah itu. Berarti ketika saya belum dapat 1 tahun ibu lebih kaya daripada saya. Berarti saya nggak boleh cemburu kalau ibu di surganya lebih di depan. Itu saya masuk aja. Kenapa Bu? Karena boleh jadi bagi orang yang seperti ini, apa sih yang akan kita banggakan di dunia? Ya Bu ya, ibu dulu cantik, sekarang super cantik. Ya udah nggak ada tuh ibu-ibu masa tampan. Apa yang akan kita banggakan? Dulu seperti ini, sekarang berubah. Ya Bu, kalau bahasa saya kan cucunya 5 Bu ya. Kan gini kan, kalau sedang awal kita sambil melotot mungkin laku di cucu. Tapi suatu saat kita melotot cucu malah tertawa, kakek lucu. Jadi nggak ada yang bisa diandalkan. Maka bagi kita ini hanyalah transit sementara, tidak mungkin dibawa gitu. Karena ini semuanya adalah sampah dunia. Apa yang harus dijemputnya? Value-nya, nilainya. Nah, orang yang sukses dengan Al-Asad berhasil mengkonversi itu. Makanya, mohon maaf Bu, saya sering mengingatkan, berbisnis dengan Allah jangan banyak berhitung. Ibu, mari kita bangun mahat, bangun masjid. Oh, kok mahal? Orang ingin cerdas matematika gak pernah berhitung bayarnya berapa. Tapi kita menyekolahkan anak untuk ahli surga, kok kita banyak berhitung, kok mahal, padahal untuk ahli surga. Saya tanya Bu, kalau ada punya cucu atau anak Ibu, untuk menjadi seorang ahli surga, biaya pendidikannya 5 miliar, murah, mahal? Oh, pasti mahal. Halo. Jadi Allah kasih ke kita, Allah tidak berhitung. Tapi pada saat Allah minta, kita minta ampun berhitungnya. Maka dengan Allah nggak boleh banyak berhitung. Makanya buat Islam banyak mikir. Nggak usah. Buat Islam itu totalitas. Kenapa? Jangankan harta, nyawa pun esok lusa diminta. Apakah ibu akan protes kalau besok malaikat Israel datang? Kata malaikat kepada malaikat, malaikat mohon maaf, bisa nggak ditunda? Nah, kenapa sekali lagi? Karena bagi mereka dunia ini adalah hanya titipan transit saja. Sehingga dia akan mengambil nilai konversinya itu. Oke, akhirnya saya tutup kajian ini. Berarti Bapak Ibu, bagi orang yang punya sifat demikian, 1 beriman, 2 beramal sholih, 3 tawassaw bil haq, yang keempat tawassaw bis sabr. Sesungguhnya panjang umur merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. 1 tahun ibu lebih depan daripada saya, modalnya lebih banyak dibanding dengan saya.
yang masih kurang, tertinggal 1 tahun, sehingga hidupnya senantiasa dinaungi keberkahan. Inilah Nabi mengabarkan kepada kita yang hidupnya selangkah lebih depan, kaya akan manfaat nilai di dalam mengelola yang disebut usia. Hadis Abu Bakar menjelaskan bahwa seseorang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Maka Nabi menjawab, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Seseorang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ibu, jadi usia 60, usia 70 itu ta'ajub luar biasa. Ketika makmur usianya karena bisa dimanfaatkan. Semakin banyak kebaikannya, berarti yang sebawah usianya belum tentu mampu menggapai. Sekarang sebaliknya, fa ayunas syarrun, siapa manusia yang paling buruk itu? Nabi menjawab, man tawala umuruhu wa sa'a amaluhu, orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Mohon maaf Bu, di Malang nggak ada. Usia 60 tahun belum sholat. Andai kata pun tadi sholat, baru belajar wudhu. Tidak ada kata terlambat, iya, nggak ada. Tapi itu sayang kalau ternyata esok lusa mati. Sekali lagi Bu, bukan tadi tidak bermanfaat, tetapi sayang gitu. 70 tahun baru belajar Iqra 1. Kalau ibu belajar bahasa Arab usia 70 nggak apa-apa Bu. Halo? Iya, ibu 70 tahun tuh baru belajar Nahwu Shoroh, belajar gramatika ya. Seperti saya itu Bu di Bandung ngajar dari tadi PAUD sampai kakek-kakek 80 tahun belajar gramatika bahasa Arab Nahwu Shoroh Bu. Lantas ada orang yang nyindir, "Ustaz, ngapain kakek-kakek, nenek-nenek belajar bahasa Arab?" Kata saya, ada manfaatnya. Nanti begitu ketemu dengan malaikat di kuburan kan ditanya man rabbuka kan gitu. Itu kan bahasa Arab Bu. Iya. Nanti ibu bertanya kepada malaikat, mannya jadi apa itu? Apakah jadi fa'il, maf'ul kan gitu. Itu ada manfaatnya juga gitu. Jadi nggak ada yang namanya satu nilai kebaikan itu terlambat, itu teramat sayang, enggak. Tetapi ketika dimanfaatkan sejak awal, itu berarti luar biasa. Itu manusia yang hebat, modal panjang umur karena makmur. Oke, dalam hadis lain menggunakan redaksi ala unabbiukum bi khairikum. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan dengan manusia terbaik?" Qalu, para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasul. Kata Rasul, "Khiyarukum aqwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Itulah manusia yang hebat. Akhirnya marilah kita ambil peran. Seorang mukmin jangan sampai menyia-nyiakan umur dan waktunya. Hendaklah dia selalu waspada terhadap kehidupannya. Umur yang ada hendaklah diisi dengan iman dan amal soleh serta peduli akan dakwah dan pendidikan, sehingga keluarga dan masyarakat kita tercerahkan dengan cahaya Islam. Jika tidak, niscaya kerugian yang akan didapatkan. Demikianlah beberapa catatan sederhana yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi nutrisi dan energi
agar senantiasa terpatri dalam sanubari dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari usia yang telah dianugerahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.